Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anna, dosen manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Merdeka di Purwakarta. Perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu pengantar manajemen keuangan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan wujud kerja Menteri Dharma Perguruan Tinggi atau PDT UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar manajemen keuangan, di mana mata kuliah pengantar manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 4 pada program studi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Merdeka di Mata kuliah pengantar manajemen keuangan ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester depan. Sedangkan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen keuangan pada akhir perkuliahan ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen keuangan dan ruang lingkupnya. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan analisis penggunaan rasio keuangan. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen modal kerja. 4. Mahasiswa mampu dan menjelaskan nilai waktu, uang, dan menentukan nilai uang. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan analisis dana dan anggaran kas. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan investasi dalam aktiva tetap. 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan investasi dalam efek. 8. Mahasiswa mampu dan menjelaskan biaya modal dan struktur modal. 9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan analisis finansial leverage dan operasional leverage dan analisa break-even point. 10. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan dividen. 11. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan masa modal. 12. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan leasing. 13. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bentuk restrukturisasi perusahaan. Mata kuliah pengantar manajemen keuangan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan yang lengkap dalam konsep keuangan dan aplikasinya dalam dunia bisnis, terutama menyangkut masalah-masalah keuangan. Pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan ini akan membahas tentang: 1. Manajemen keuangan dan ruang lingkupnya. 2. Analisa penggunaan rasio keuangan. 3. Manajemen modal kerja. 4. Nilai waktu, uang, dan menentukan nilai uang. 5. Analisa dana dan aliran kas. 6. Investasi dalam aktiva tetap dalam penganggaran modal. 7. Investasi dalam aktiva tetap dalam teknik penganggaran modal. 8. Investasi dalam efek. 9. Biaya modal dan struktur modal. 10. Analisa finansial leverage dan operasional leverage dan analisa break-even point. 11. Kebijakan dividen. 12. Pasar modal. 13. leasing. 13. Bentuk restrukturisasi perusahaan. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai etika bisnis, nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terbuka. 5.
mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keenam, mampu melakukan kajian empirik dan permodalan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah pengantar manajemen keuangan ini diantaranya: 1. Dasar-dasar pembelajaran perusahaan oleh Bambang Yanto. Kedua, manajemen keuangan, konsep dasar dan penerapannya oleh Dr. Kamaludin, Dr. Rini Indriani. Dan ketiga, dasar-dasar manajemen keuangan oleh Suat Asnan dan Eni Widiastuti. Keempat, dasar-dasar manajemen keuangan perusahaan oleh Rini. Kelima, dasar-dasar manajemen keuangan oleh Prima. Dan masih ada beberapa sumber pustaka lain yang bisa dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring, berada dalam kelas dengan penilaian dan metode pembelajaran secara langsung berdasarkan bobot penilaian yang sudah ditentukan. Pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen keuangan ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester, kemudian 1 pekan ujian tengah semester, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan pelaksanaan ujian akhir semester. Evaluasi akhir pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen keuangan didapat dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Pembobotan setiap bentuk evaluasi pembelajaran adalah kuis interaktif 20%, penugasan 30%, diskusi kelompok 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Dengan total bobot penilaian sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar manajemen keuangan untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Dr. Haizan Mutahir. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Untuk malam ini kita lanjutkan terkait materi kita, yaitu investasi dalam efek. Sebelumnya kita sudah membahas investasi juga aliran kas yang kita bahas minggu sebelumnya ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang dimaksud tadi dengan investasi apa sih? Ada yang bisa? Penanaman modal. Untuk materi kali ini kita akan membahas terkait tujuan dari investasi sendiri dan menentukan ROR atau rate of return dan nilai dari efek jangka panjang yang di dalamnya menyangkut obligasi, saham preferred dan saham biasa ya. Nah, ini yang dimaksud dengan investasi ya. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik berupa uang maupun aset lainnya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, yang dimaksud dari efek itu apa sih? Efek adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, dalam konteks investasi, efek berupa surat-surat berharga, ya, bisa utang seperti obligasi dan saham. Itu yang kita maksud. Jadi, apa yang dimaksud dengan investasi dan apa yang dimaksud dengan efek? Kita masuk dulu kepada membahas tentang obligasi. Apa sih yang dimaksud dengan obligasi? Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar presentasi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, itu yang kita maksud dengan obligasi. Nah, dan kedua kita bahas dulu kan kita juga membahas tentang saham ya. Nah, saham itu ada saham preferred dan saham biasa. Saham preferred itu apa kelebihannya atau bedanya dengan saham biasa? Iya.
dibanding saham biasa. Ya ketika perusahaan itu atau pilot dia didahulukan untuk pembagian saham biasa, ya, pembagian terhadap saham biasa. Nah kalau saham biasa itu tapi secara modal itu pemodal saham biasa lebih besar daripada saham perdana, ya. Nah itu di sini Bona ada menunjuk perbedaan antara saham biasa dengan saham perdana. Dari segi dividen, ketika pemegang saham perdana menerima dividen tunai terlebih dahulu dibagikan saat. Jadi ketika perusahaan itu membagikan dividen, maka orang yang mempunyai saham perdana itu lebih dulu mendapatkan dividen daripada saham biasa. Yang kedua dari hak suara, kalau saham perdana itu dia nggak punya hak suara karena orang yang mempunyai hak suara itu adalah pemegang saham biasa karena itu adalah bidang saham lebih mayoritas, ya. Dan ketika likuidasi tadi aset, maka orang yang mempunyai saham perdana itu akan dulu dikembalikan aset-asetnya daripada orang pemegang saham biasa. Tapi kepemilikan saham biasa mempunyai kelebihannya lebih besar dibanding unit saham perdana, ya. Hanya karena dia itu hanya sebagian aja. Tapi ketika ada masalah atau kerugian atau pilot dia lebih tidak. Nah dalam hal ini kita akan menghitung bagaimana sih cara menghitung terkait rate of return dari saham-saham itu, ya. Mungkin kita bisa melihat contoh dari, nah ini tujuannya dulu ya, tujuan daripada sahamnya pembelian saham atau daripada investasi untuk saham ini tujuannya apa? Di sini ada pembelian efek dilakukan dengan tujuan untuk penjagaan likuiditas atau tujuannya mendapatkan pendapatan dari dana yang ditanam dalam efek. Nah tujuan itu jangka pendek atau jangka panjang kalau investasi itu? Jangka panjang. Ya, kalau investasi itu adalah tujuannya jangka panjang, ya. Nah, itu tujuan utama dari sebuah perusahaan itu melakukan investasi dana jangka panjang, ya, bukan. Nah, mungkin kita bisa melihat contoh untuk perhitungan ROR atau rate of return daripada, kita lihat dulu contoh ROR untuk obligasi, ya. Di sini ada rumusnya. Nah, mungkin ini kita mungkin lebih pasnya kalau kita lihat contoh hitungannya, ya. Ini contoh hitungannya. Contohnya ya, suatu obligasi yang bernilai 10.000 yang mempunyai harga pasar 9.000, ya. Harga awalnya itu 10.000 tapi harga pasarnya 9.000, umurnya itu diperkirakan ya 5 tahun dan membayar bunga obligasi sebesar 6% setiap tahunnya. Tentukan besar ROR dari obligasi tersebut apabila obligasi itu akan dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Nah, di sini kan tadi rumusnya sudah di atas, ya. Nah, rumusnya berarti 6% itu adalah tingkat suku bunganya dikali itu adalah harga awal, nilai nominal awalnya 10.000 ditambah itu harga awal dikurang harga pasar dibagi N nya berapa tadi? 5 tahun. 5 tahun dibagi N, ya. Oke. Nah coba hitung buat teman-teman tadi berapa? 6% kali 10.000 ada 600, ya. Ini N nya 2, ya. 10 kurang 1.000 bagi 5 adalah dapat 200, ya. Yang ini agak awalnya kan 10 dikurang 9 nanti enggak 1.000 bagi 5 enggak 200, ya. Oke, berarti 600 dikurang 200 800 dibagi 9.500 itu dapatnya di mana? Yaitu 9.000 harga pasar ditambah 10.000 harga awalnya dibagi 2, ya. 2 itu adalah rumusnya, ya. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya 8,42%, ya. Itu untuk menghitung adalah ROR-nya atau rate of return dari tadi untuk obligasi. Ada yang kurang paham angkanya dari mana? Sebentar itu dulu, ya. Oke. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu penentuan nilai obligasinya. Nah, kita mau tahu berapa sih
nilai obligasi yang didasarkan pada tingkat bunga yang sedang berlaku. Apabila obligasi itu tidak mempunyai hari jatuh temponya, maka nilainya ditentukan kapitalisasikan bunga tahunannya atas dasar tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Dengan demikian, nilai dari obligasi tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Jadi untuk menentukan nilai dari obligasinya adalah bunga tahunan dibagi diskon rate atau rumusnya R. Bunga itu adalah diskon tahunannya. Contohnya soalnya adalah sebagai berikut. Ya. Ketika R-nya kita tahu R-nya adalah 1000, artinya bunganya pada saat itu suatu obligasi yang tidak mempunyai, kita nggak tahu kapan hari jatuh temponya, mempunyai nilai nominalnya adalah 20.000 dan membayar bunganya 1.000 setiap tahunnya. Dia dari nilai nominal awal 20.000 setiap tahun itu dia akan mendapat bunga sebesar 1.000. Nah, berapakah nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pasar pada waktu ini? Nah, di mana tingkat bunga yang berlaku adalah 4%. Jadi kita ingin tahu berapa sih nilai obligasi itu sekarang. Jadi R-nya adalah 1.000 ya. Dibagi I-nya adalah bunganya berapa? 4%. Maka dapatnya 20.000. Jadi nilai dari obligasi itu sekarang adalah sebesar 20.000. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar naik menjadi 5%, maka nilai obligasi tersebut akan turun menjadi 20%. Jadi itu cara menghitung untuk berapa sih nilai obligasi tersebut ketika yang kita ketahui hanya tingkat bunganya. Kalau yang awal tadi kita tahu berapa nilai nominalnya, kita ingin mencari rate of return-nya nilainya ya. Itu untuk obligasi ya. Nah, kita masuk ke, kalau ini tahu ya, paham ya? Oke, sekarang kita mau menghitung bagaimana cara menghitung untuk saham preferen ya. Nah, kita ingin tahu juga saham return ROR dari saham preferen. Nah, ini untuk menghitung return dari saham preferen adalah dividen per lembar saham preferen dibagi harga pasar. Contohnya, suatu saham preferen mempunyai harga nominal 1.000 dan membayarkan dividen tahunan sebesar dividen yang dibayarkan Rp50 dengan harga pasar 150. Berapa besar sih rate of return dari saham preferen tersebut? Nah, kan tadi dirumuskan dividen per lembar sahamnya adalah 5, kan dividen tahunannya sebesar 50 dibagi harga pasar berapa? 350. Maka besarnya ROR-nya adalah 6,67%. Ya. Saya dari situ kita tahu berapa sih ROR dari saham preferen. Nah, kita juga akan ingin mengetahui berapa sih nilai dari saham preferen tersebut. Menentukan besarnya nilai saham preferen, nilai itu adalah dividen preferen dibagi diskon rate-nya. Ini contoh soalnya kita tahu bahwa hak preferen yang nilai nominalnya adalah 1.000, membayarkan dividen tahunannya 75. Dan dengan nominal awalnya 1.000, maka dia akan membagikan dividen tahunannya sebesar 75. Pada waktu tingkat bunga yang berlaku adalah 7,5%. Pada waktu itu perusahaan tersebut dalam berkembang dan tingkat bunga yang berlaku saat ini adalah 5%. Nah, kita ingin tahu berapa sih nilai saham preferennya. Nah, untuk menghitung nilai sahamnya, kalau tadi kan kita ingin mengetahui ROR tingkat bunganya ya, tadi 6,67 sekarang kita ingin tahu adalah nilai nominalnya. Nah, nilai nominalnya adalah dividen preferennya yaitu 75 dibagi bunganya 0,05 pada saat ini ya. Maka nilai saham preferen sekarang adalah sebesar 1.500. Naik apa turun dibandingkan preferen awal? Naik ya. Berarti awalnya 1.000, sekarang berapa tahun ke depan itu naik menjadi 1.500 harga saham preferennya. Berarti dia untung ya mempunyai saham preferen. Jadi ini kita hitung tadi untuk obligasi, kita hitung bagaimana ROR-nya dan juga nilai ROR-nya
ROR-nya di saham preferen juga kita ingin tahu berapa sih ROR dan nilai preferen nilainya dan nilai saham preferen. Yang ketiga kita membahas tentang nilai saham biasa dan juga berapa sih ROR untuk saham biasa. Nah, untuk saham biasa, ROR untuk saham biasa contohnya adalah dividen pertama, yaitu suatu saham biasa dibeli dengan harganya 10.000, pemodal mengharapkan cash dividen tahun depan sebesar 500, dan mereka juga mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama saham tersebut akan dapat dijual dengan harga 10.400. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan misalnya rate of return yang diharapkan dari saham tersebut adalah yaitu 500 pada saat dividen tahun depan berapa? 500. Ya, P1 nya adalah 10.400 dikurangi 10.000 harga saham atau dia beli harga awalnya ya, dari 10.000 dibagi P nya juga awalnya dia P1 nya adalah 10.000, maka nilai ROR-nya adalah 9%. Ini untuk mengetahui ROR-nya. Nah, berikutnya kita ingin mengetahui bagaimana untuk menentukan nilai dari saham biasanya itu. Untuk mengetahui nilai dari saham biasanya adalah ini, sebuah perusahaan memiliki 1 juta lembar saham dan mencetak keuntungan sebesar 150.375.000. Kebijakan pembagian dividen besar adalah 40% dari keuntungan yang diterimanya. Nah, maka untuk mencari dividennya kita kalikan dulu berapa sih keuntungan yang diterima, berarti 40%-nya dapatnya adalah 60.150.000. Nah, dividen per lembar sahamnya adalah 60.150.000 dibagi 1 juta sama dengan 60,15 per lembar, berarti harganya itu 60 per lembar saham. Nah, bila diketahui harga pasarnya itu lebih besar, harga permulaan ditambah kapital untuk harga belinya lebih besar, maka itu berarti adalah untung. Gains ini adalah berarti untung. Ketika harga jualnya lebih kecil dari harga pasar saham yang kita punya itu, berarti dia loss atau dia mengalami kerugian. Ya, maka untuk lebih jelasnya boleh tadi kan teman-teman boleh kasih contoh soal, yaitu boleh silahkan dikerjakan, bagi yang bisa boleh ke depan. Tadi ini udah dicatat belum tadi? Catat ya? Ini mau difotoin dulu dari rumusnya yang tadi. Iya. Oh, ini mau di-share, boleh share ke grup aja ya. Iya, Bu. Boleh yang
kalau bisa boleh. Nggak apa-apa. Kalau juga sama-sama belajar. Jadi benar ya, hasilnya 20% itu dapat dimakan ini 2.000 itu adalah pendapatan nanti dari bukunya adalah harga selisih 28 kurangnya 20 ini dari itu yang 28 itu harga pada saat kurangi 2.000 ya, jadi 2.000 ini tambah 3.000 5.000 dibagi 20.000 ya. Jadi totalnya adalah sebesar 20%. Semuanya bisa ya. Mungkin itu aja penjelasan keuangan terkait materi kita hari ini, yaitu terkait investasi dalam efek ya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar manajemen keuangan yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia dan penilai sertifikasi dosen tahun 2025.